Wah, baik dong Kak. Karena selama seminggu ini Tuhan sudah menyertai kita semua. Wah, Kakak harap juga adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Yesus besertaku. Mari kita bangkit berdiri. Pakai gerakan ya. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Terbang terbang, terbang 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 luar angkasa, selam 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 dalam samudra, dayung 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 dalam samudra. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, karena kita tadi sudah nyanyi, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Sekarang kita mau bersyukur karena Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Kita mau nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan yang boleh menyertai kami selama seminggu ini. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Wah adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa untuk memulai ibadah kita. Sekarang kita mau janji nih sama Tuhan untuk menjadi anak sekolah minggu yang baik dan taat. Kata dan karya kita persembahkan sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan anak sekolah minggu kita. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus, Dia juru selamatku dan Dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku. Kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Adik-adik, kita tadi sudah berjanji ya untuk selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, terkadang kita lupa dengan janji itu. Contohnya,
kita berantem dengan kakak atau adik kita tidak mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, sekarang kita mau minta ampun kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Meski Tak Layak Diriku. Mari kita dengan sikap berdoa, kita nyanyikan Meski Tak Layak Diriku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami minta ampun dengan segala dosa kami Tuhan. Kami sering lupa dengan janji kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Bapa, kami seringkali berbuat yang tidak baik kepada sesama kami dan juga kepada Tuhan. Bapa, kami minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berjanji bahwa untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Tapi kita nggak hanya janji aja adik-adik, tetapi kita mau melakukan janji kita itu dengan cara kita mau selalu berpegang dengan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Siapa Yang Berpegang. Yesus, terima kasih dengan segala penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami semua, dan Tuhan juga yang menolong kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan di hari ini, walaupun kami masih tetap bersekolah minggu di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami tidak pernah bersedih, merasa sedih hati ya Tuhan, tetapi kami senantiasa bersuka cita karena kami tahu bahwa kami masih tetap bisa mendengar suara Tuhan, kami bisa tetap bersekolah minggu walaupun melalui online ya Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati kami dimanapun kami melakukan ibadah kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun Karita ketika Karita berbicara ya Tuhan, menerangkan kepada kami, kepada adik-adik tentang firman Tuhan hari ini. Dan juga kami berdoa buat adik-adik kami, biarlah Tuhan yang juga memberkati mereka, memberkati pikiran, hati dan hati mereka juga, sehingga mereka boleh mendengar firman Tuhan, bisa merenungkannya, mereka mengetahui apa isi hati Tuhan dan maksud Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon, amin. Bacaan firman Tuhan kita hari ini
terambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Keluaran 14 ayat 1 sampai 41. Karita akan membacakannya buat kita semuanya. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan bangsa Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Menyeberangi laut Tebrau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap orang Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu
Jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda,
sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Adik-adik, apakah kamu pernah berada dalam keadaan situasi yang sulit? Dan ketika kamu menghadapi situasi yang sulit itu, bagaimanakah sikap kamu? Apakah kamu masih tetap berani untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong kamu? Atau apakah kamu merasa takut dan merasa tidak percaya? Adik, dari firman Tuhan yang kita baca dan juga video singkat yang sudah kita saksikan, kita melihat bangsa Israel sangat takut ketika mengalami situasi yang sangat sulit. Bahkan mereka menjadi ragu atas penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Padahal adik-adik, mereka itu sudah melihat bagaimana berkuasanya Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa menolong mereka. Bahkan itu dilakukan Tuhan ketika mereka masih berada di Mesir, dan juga ketika mereka berada di padang gurun, juga Tuhan melindungi mereka adik-adik dengan memberikan tiang awan dan juga tiang api yang menjaga mereka pada waktu siang dan pada waktu malam. Tapi ketika mereka berada di keadaan sangat sulit, di mana bangsa Mesir itu mengepung mereka dan hendak membawa mereka kembali ke tanah Mesir, mereka itu tiba-tiba hilang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka berseru-seru sama Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Musa, bahkan berkata-kata yang tidak baik kepada Musa. Adik-adik, tetapi apakah Tuhan tidak menolong mereka? Tuhan tetap menolong mereka. Mereka bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan menolong mereka, yaitu dengan berfirman kepada Musa untuk mengangkat tongkat ke atas laut, dan laut Tebrau menjadi terbelah dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa sangat perlu memiliki iman kepada Tuhan. Dan iman kita itu dibuktikan di dalam keberanian kita dan kemauan kita untuk menantikan pertolongan Tuhan dalam keadaan sesulit apapun. Dan ingat, ketika orang percaya berani dalam menanti pertolongan Tuhan, itu bukan hanya hari ini saja, tetapi setiap hari di dalam hidupnya. Adik-adik sekarang ini mengalami kesulitan karena belajar online. Ya kan, ini juga yang dirasakan oleh beberapa murid Karita. Susah untuk memahami pembelajaran yang dijelaskan melalui video call. Mereka akhirnya membuat mereka itu akhirnya malas untuk belajar, adik-adik. Nah, mungkin adik-adik juga mengalami situasi yang seperti itu. Tapi adik-adik percayalah, Tuhan pasti akan menolong adik-adik untuk bisa memahami, bisa belajar, bisa mengerti pembelajaran yang diajarkan melalui guru kalian. Asalkan adik-adik mau terus untuk berani percaya sama Tuhan dengan cara adik-adik terus mau belajar dan belajar dan belajar. Gak mudah merasa bosan, gak mudah berasa putus asa. Adik-adik, jika kalian pada saat ini sedang mengalami situasi yang sulit,
Ingatlah firman Tuhan hari ini yang berkata, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Sudah mendengarkan cerita Kak Diana, kita pun juga mau berani dan percaya sama Tuhan meskipun kelihatannya nggak mungkin nih kayak bangsa Israel menyeberangi lautan. Kita juga mau percaya akhirnya bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Tapi ingat, kita harus berpegang pada sabda Tuhan sehingga firman Tuhan boleh menjadi berita bagi hidup kita. Yuk kita sambil mau mengingat firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu tema kita sekali lagi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Persembahannya dikumpulkan di rumah adik masing-masing. Lalu ketika sekolah minggunya sudah mulai kembali, kita bawa persembahan kita dan kita berikan kepada kakak sekolah minggu. Nah, sambil adik-adik mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu "Bawa Persembahanmu". Inilah persembahan yang kami kumpulkan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman kami atau sekitar kami Tuhan. Kiranya juga persembahan ini boleh berguna bagi gerejamu. Terima kasih Bapak dengan segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya kita kerjakan aktivitas kita. Dan jangan lupa selama seminggu ini kita juga mau kerjakan saat teduh kita. Dan jika adik-adik sudah mengerjakan saat teduh ataupun aktivitasnya, adik-adik boleh kirim ke WA group masing-masing. Adik-adik juga boleh nih minta tolong papa mama untuk mengirimkannya ke grup masing-masing. Sekarang ibadah kita sudah mau selesai, kita mau pulang, tapi kita mau menyanyikan dulu lagu "Oh Berkati Kami". Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami ketika kami pun sudah selesai ibadah ini melalui hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berani dan percaya kepadamu dengan sepenuhnya. Tuhan berkati juga Tuhan di mana kami mau berdoa juga bagi teman-teman yang mungkin sedang sakit ataupun sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan pun yang boleh menjenguk mereka melalui hidup mereka sehingga mereka pun boleh pulih dan bersukacita kembali bersama-sama dengan kami.
Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan pun yang memimpin setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, semua, terima kasih sudah beribadah dengan sukacita hari ini. Jangan lupa kita kerjakan aktivitas minggu ini dan share ke grup kelas masing-masing ya. Ada berita khusus untuk teman-teman kelas 6. Kita bantu kakak sekolah minggu dengan isi biodata yuk. Link untuk isi biodata kelas 6 bisa kita klik dari bagian deskripsi video ibadah hari ini. Yuk kita isi biodata kelas 6 selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.